Kampus Politeknik Negeri Kupang memberikan kesempatan bagi 640 mahasiswa mengikuti bimbingan teknis kompetensi tambahan bagi calon lulusan dan lulusan Politeknik bidang konstruksi dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya bekerjasama dengan Politeknik Negeri Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut diselenggarakan mulai tanggal 6 hingga 8 September 2022 di ruang auditorium Kampus Politeknik Negeri Kupang. Direktur Politeknik Negeri Kupang Frans Mangi STMN pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya yang telah memberikan peluang dan kesempatan bagi mahasiswa dan alumni Politeknik Negeri Kupang untuk mengikuti bimbingan teknis dan pada akhirnya akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat keterampilan kerja. Uji kompetensi, setelah uji kompetensi nanti adik-adik akan mendapatkan sertifikat keterampilan kerja. Ya, dari mahasiswa dan alumni yang saya banggakan, tidak semua orang punya kesempatan seperti adik-adik saat ini. Setiap calon wisudawan maupun wisudawan yang fresh graduate baru lulus itu diwajibkan untuk mengikuti bimbingan teknis sebelum melakukan uji kompetensi. Nanti jadi kegiatan hari ini dan minggu lalu ada 400 orang juga, ini hari 340. Itu kami persiapkan mereka untuk mengikuti sertifikasi kompetensi nanti di bulan Oktober. Jadi ketika anak-anak mendapatkan sertifikat kompetensi ini, sertifikat kompetensi kerja ini, mereka akan memiliki kesempatan peluang untuk membuka usaha, CV maupun bekerja. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah di peraturan jasa konstruksi itu setiap badan usaha wajib memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Kalau dulu siapa saja bisa kasih masuk sih, sekarang harus didaftarkan. Itu pertama, ketika membuat perusahaan dia harus punya sertifikat keterampilan kerja untuk mendirikan perusahaan. Kemudian yang kedua, sertifikat ini juga digunakan pada saat melakukan tender atau ada pengadaan barang dan jasa. Nah, sekarang perusahaan itu harus menunjukkan bahwa dia memiliki tenaga kerja yang misalnya mau bangun gedung ini, dia harus punya sertifikat tenaga ahli maupun tenaga terampil yang ditunjukkan dengan sertifikat. Nah, sertifikat ini satu orang hanya bisa dipakai oleh satu perusahaan. Kalau dulu satu sertifikat ijazah misalnya bisa dipakai semua perusahaan. Sekarang tidak bisa. Satu sertifikat hanya untuk satu perusahaan dalam proyek tertentu. Kalau misalnya dia ada proyek lainnya dia masuk situ boleh, tapi dia harus atas nama perusahaan yang sama. Nah, ini kita bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya. Ini sudah lebih dari 10 tahun. Tiap tahun ada kegiatan seperti ini. Jadi hampir sebagian tenaga kerja yang ada di NTT ini melakukan sertifikasi ini. Kalau tahun 2008 kami melakukan sendiri, kami punya badan sertifikat kompetensi yang memungkinkan kami untuk melakukan sertifikat. Nah, sekarang kita punya sesuai dengan kebijakan pemerintah, kebijakan BNSP itu sertifikat kompetensi hanya boleh dilakukan oleh lembaga sertifikat profesi. Nah, kita punya LSP 1 sini. Jadi untuk mahasiswa ataupun masyarakat yang mau mencari sertifikat keterampilan kerja bisa mendaftar di Politeknik atau lewat program-program seperti kalau ini kan gratis. Tetapi kalau di luar sana dia harus bayar, ada 1,5 juta sampai 7 juta. Kalau ini mahasiswa karena kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi diberikan gratis dan difasilitasi sampai sertifikat nanti. Kalau resminya di luar lewat LSP 3, lewat Ataki, lewat Gatensi misalnya, itu mereka harus membayar dari 1,5 juta sampai 7-8 juta. Ya, kalau ini gratis. Lebih lanjut disampaikan Ketua Pelaksana Kegiatan BIMTEK dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, Arfi Koiron Eskom, di sela-sela kegiatan itu kepada media ini menyampaikan bahwa maksud kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam bidang jasa konstruksi dengan materi kompetensi tambahan yang merupakan hasil penyelarasan antara dunia akademik Politeknik Negeri Kupang dan perguruan tinggi dengan dunia industri jasa konstruksi. Yang untuk
Kegiatan sertifikasi ini jadi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi baik itu di level terampil maupun ahli. Sesuai dengan SE dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu nomor 129 SEDK 2020 tentang pemberian kompetensi tambahan bagi calon lulusan atau lulusan sekolah menengah, SMK, politeknik atau perguruan tinggi di bidang jasa konstruksi. Sementara itu ada perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu tentang peningkatan kompetensi bidang konstruksi di pendidikan vokasi dan pendidikan akademik. Jadi peserta sebelum melaksanakan uji sertifikasi kita ada materi yaitu bimbingan teknik materi tambahan. Jadi untuk politeknik itu ada 24 uji atau 3 hari dilaksanakan. Setelah itu peserta yang dinyatakan mengikuti itu nanti ada surat keterangan dari balai bahwa dia mengikuti kompetensi tambahan. Sebagai salah satu dia bisa mengikuti uji kompetensi yang akan kita jadwalkan di kemudian hari. Jadi uji kompetensinya nanti dikeluarkan oleh nanti kerjasama dengan LSP. Sementara LSP P1-nya dari Poltek belum ada, nanti kita kerjasama dengan LSP P3 konstruksi. Jadi nanti yang akan melaksanakan uji kompetensinya dari LSP bidang konstruksi sesuai dengan skema yang diajukan atau yang dimiliki oleh Poltek Kupang. Dan untuk sertifikat itu nanti berlakunya selama 5 tahun. Jadi mahasiswa begitu dia fresh graduate sudah lulus, jadi bisa kita fasilitasi mulai lulusan tahun 2020, 2021 dan 2022. Apabila dia sudah calon lulusan, otomatis dia nanti begitu kita uji dia harus mempunyai sebelum keluarnya ijazah ada SKL, istilahnya surat keterangan lulus, bisa sebagai salah satu persyaratan untuk kita ikutkan di uji kompetensi yang akan dilaksanakan oleh LSP di kemudian hari nanti. Ini mungkin apa-apa yang akan diseleksi? Yang diseleksi nanti tentang kompetensi yang jelas sesuai dengan bidangnya. Misalnya kalau dia di sipil, di situ ada pelaksana bangunan gedung, pelaksana jalan, itu sesuai dengan kompetensinya mereka. Lebih lanjut disampaikan Ketua Pelaksana Kegiatan BIMTEK dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, Arfi Koirun Eskom, di sela-sela kegiatan itu kepada media ini menyampaikan bahwa maksud kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam bidang jasa konstruksi dengan materi kompetensi tambahan yang merupakan hasil penyelarasan antara dunia akademik Politeknik Negeri Kupang dan perguruan tinggi dengan dunia industri jasa konstruksi.